Haleluya, selamat kita bertemu kembali pada pagi hari ini. Kita mau awali ibadah kita pada pagi hari ini untuk kita memuji nama Tuhan. Meskipun kita tidak bertemu satu dengan yang lain, namun kita tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji nama Tuhan. Bila apakah kita yang ada di kesempatan ini, kita memuji nama Tuhan. Bila nama yang patut dimuliakan, Tuhan Yesus kita. Haleluya, haleluya. Kita mau pujikan pujian pada pagi hari ini. Selidiki aku Tuhan. Bila Tuhan menyelidiki hati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Yang Maha Tahu, yang Maha
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau baik, terlalu baik bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku berjuang Tuhan. Haleluya. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Ku berjuang sampai akhirnya. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku setia. Kau dapati aku setia. Kau dapati aku setia. Sembahyang, haleluya, glory, semua itu Tuhan, glory, haleluya, Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Bila kehidupan kami Tuhan selalu berkenan di hadapan Engkau, kami mau berjuang Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, untuk supaya kami boleh layak di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam dari doa syukur kami, di dalam dari pergumulan kami Tuhan, kehidupan kami boleh Engkau layakkan Tuhan, untuk kami mengabdi kepada Engkau Tuhan, di langit baru, bumi baru Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau lebih lagi untuk memuji Engkau Tuhan, karena Engkau yang layak disembah. Hanya Engkau Tuhan yang layak diagungkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, sebab kami yang ada pada pagi hari ini Tuhan, kami mau rindu menyenangkan Engkau melalui pujian kami. Kami mau memuji Engkau Tuhan, kami mau memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, bila Engkau yang beracara atas ibadah kami, awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau lebih lagi untuk memuji nama Tuhan. Biarlah kita pada hari ini bersorak-sorai demi nama Tuhan Yesus Allah kita yang hidup. Haleluya. Mari masuk gerbangnya. Haleluya.
Ia telah korbankan dirinya untuk menebus kita semua. Kita patut bersyukur karena kita umat yang layak dimuliakan bersama Tuhan Yesus. Sebenarnya kita tidak layak karena dosa kita. Oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus, kita boleh dilayakkan untuk menerima anugerah yaitu menjadi anak Allah, di mana kita akan mewarisi kerajaan surga untuk selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau menerangkan kebenaran firman Tuhan. Bila firman Tuhan boleh membentuk kehidupan kita, agar firman Tuhan boleh tertanam dalam kehidupan kita, agar kehidupan kita selalu berkenan di hadapan Tuhan oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita. Haleluya. Kita mau pujikan pujian. Haleluya. Haleluya.
Haleluya, terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Pribadi yang tinggal dalam kekayaan Tuhan. Tinggal dalam kekayaan indahnya. Haleluya, sembahyang boleh. Haleluya, tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan berfirman atas kehidupan kita. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam doa untuk menjelang firman Tuhan disampaikan. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah pimpin ibadah kami pada saat pagi hari ini. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang tertanam dalam hati kami Tuhan, boleh tertanam dalam hati kami, menjadi rema dalam hati kami, dan untuk kami boleh belajar seturut dengan Engkau Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau mengurapi Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang beracara, yang berbicara kepada hamba-Mu, sehingga jemaat-Mu boleh menerima kebenaran firman-Mu, boleh diubah semakin hari, boleh semakin berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau siapkan hati kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam Immanuel. Tuhan Yesus menyertai dan melindungi kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat jumpa dalam pembelajaran firman. Puji Tuhan. Saya sampaikan firman penggembalaan mengutip apa yang disampaikan Gembala Agung Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagaimana dalam Injil Matius pasal 10
ayat 16 dan seterusnya. Yesus berkata, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi, waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu." Bapak, Ibu, Saudara, Yesus menyampaikan firman kepada murid-muridnya. Dalam satu kesempatan, Yesus memberi penegasan bahwa murid-muridnya tidak saja belajar kepadanya, belajar firman, belajar kebenaran, belajar tentang keselamatan. Tapi melalui pembacaan ini, Yesus menegaskan bahwa aku, Yesus, mengutus kamu, murid-murid, seperti domba ke tengah-tengah serigala. Yesus menempatkan murid-muridnya yang sedang belajar kepadanya bahwa mereka tidak saja belajar kepada Yesus, tapi mereka sekaligus juga dijadikan utusan daripada Yesus Kristus. Sehingga pembacaan ini saya ambil judul Hidup sebagai utusan Yesus. Hidup sebagai utusan Yesus. Kalau disingkat, saya singkat menjadi Hisuye. Hi, hidup. S, sebagai. U, utusan. Y, Yesus. Jadi singkatannya Hisuye. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Yesus menempatkan murid-muridnya sebagai utusannya. Dan sebagai utusan, Yesus menyatakan bahwa mereka sebagai utusan seperti domba di antara
atau di tengah-tengah serigala. Pemahaman tentang domba sangat dipahami oleh murid-murid. Karena mereka ada di tengah suatu bangsa, yaitu bangsa Israel, yang senang menggembala domba. Dan mereka juga paham betul apa artinya serigala, yaitu binatang pemangsa. Di antaranya serigala sebagai binatang pemangsa memangsa domba. Itu berarti Yesus mengingatkan murid-murid bahwa mereka digambarkan seperti domba. Suatu binatang yang lemah. Dan berada di tengah-tengah binatang buas yang siap menerkam kepadanya. Kemudian Yesus berkata lebih jauh, bahwa seperti domba mereka berada di tengah-tengah serigala. Sebab itu Yesus berkata, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Yesus Tuhan menegaskan, sebagai domba mereka lemah berhadapan dengan serigala yang buas. Yesus sampaikan, sebagai domba mereka perlu cerdik. Dan diambil suatu binatang yang disimbolkan sebagai binatang yang cerdik, yaitu ular. Jadi, umat percaya sebagai utusan Yesus digambarkan sebagai domba di antara serigala. Yesus berkata, sebagai domba perlu memiliki kecerdikan, perlu memiliki kepandaian, sekaligus perlu memiliki ketulusan seperti merpati. Binatang merpati suka disimbolkan sebagai perdamaian. Kasih juga disimbolkan sebagai ketulusan, kebaikan, kebenaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, murid-muridnya sebagai utusannya, Yesus persiapkan mereka agar mereka memahami betul situasi di mana mereka hidup. Situasi di mana mereka hidup sebagai utusan Yesus. Supaya mereka memahami betul situasi. Bahwa situasi di mana hidup, situasi di mana mereka hidup, bukanlah situasi yang mudah. Situasi di mana mereka hidup, mereka berhadapan dengan dunia yang berisi berbagai tantangan hidup.
berbagai problema hidup, berbagai pergumulan hidup, dan digambarkan sebagai problem yang besar. Dan dalam situasi problem yang besar itu, Yesus berkata kepada murid-murid, mereka harus cerdik, mereka harus pandai, mereka harus berhikmat. Yang kedua, mereka harus tulus, punya hati yang baik, punya hati yang benar. Supaya pergumulan dan tantangan yang berat itu dapat dihadapi, dapat diatasi, dan akhirnya kemenangan dalam situasi tersebut tercapai. Tidak saja dua hal itu, tapi Yesus menyampaikan yang ketiga. Tetapi waspadalah. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan mau kita cerdik, kita tulus. Tapi yang ketiga, Yesus mau juga kita waspada. Karena situasi yang tidak mudah tersebut perlu waspada, perlu berhati-hati, perlu memahami secara baik akan situasi tersebut. Sehingga situasi itu yang betapa berat sekalipun, maka ada jalan kelepasan yang Yesus berikan kepada mereka. Ada jalan keluar. Ada jalan yang baik yang dapat ditempuh. Walaupun menurut ukuran sebagai manusia, hal itu adalah berat. Tak mudah dihadapi, tak mudah diatasi. Tetapi Yesus telah memberi petunjuk kepada mereka. Ya, kehidupan mereka sebagai orang percaya yang sedang belajar kepada Yesus sekarang ditempatkan lagi sebagai orang yang hidup sebagai utusan daripada Yesus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Yesus menyatakan dalam bagian firman ini, dia berkata, tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadah. Oh, umat pengikut daripada Yesus ada di Israel. Dan orang Israel beragama Taurat. Juga disebut beragama Yahudi. Kehidupan murid-murid sebagai utusan dari Yesus berada di tengah-tengah orang Israel. Dan mereka adalah kelompok kepercayaan yang belum memahami siapa Yesus itu. Itulah sebabnya Yesus mengingatkan murid-murid. Mereka ada di suatu bangsa. Dan bangsa tersebut ada para pemimpin agamanya. Ada rumah ibadahnya. Dan sangat mungkin mereka sebagai murid-murid Yesus akan mengalami hambatan, rintangan.
penyesahan atau penganiayaan. Yesus berkata lebih jauh, dan karena aku, Yesus, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka. Dan juga tidak saja di antara bangsa Israel, tetapi bangsa yang menguasai Israel juga pada waktu itu, yaitu bangsa kerajaan Romawi sebagai penguasa, disebut sebagai raja atau pemimpin. Karena Yesus, mereka diperhadapkan dalam situasi yang sulit. Tetapi Yesus berkata bahwa itu tujuannya menjadi kesaksian. Bahwa hidup percaya mereka, hidup mereka mengikuti Yesus adalah suatu kesaksian. Bahwa ada satu hidup yang baru di dalam Yesus yang sedang mereka jalani. Yaitu hidup dalam percaya. Hidup mengikut kepada firman yang diajarkan oleh Yesus tersebut. Dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi permasalahan hidup murid-murid sebagai orang percaya, sebagai murid, dan juga sekaligus sebagai utusan Yesus, mereka diperhadapkan dengan situasi yang tidak mudah. Tetapi situasi yang tidak mudah itu justru Yesus pakai untuk menjadi kesaksian. Bahwa kehidupan percaya mereka kepada Yesus bukanlah kehidupan yang sia-sia. Tetapi adalah kehidupan yang berguna bagi diri mereka sendiri. Dan juga berguna bagi orang lain. Dalam situasi tersebut, Yesus berkata, apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir. Akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Dalam situasi hambatan, tekanan tersebut oleh agama Yahudi dan kekuasaan Romawi, pada waktu itu Yesus berkata, jangan khawatir, jangan takut. Mengapa? Apa yang mereka harus katakan? Jawaban apa yang mereka harus berikan? Yesus berkata, semuanya akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Maka Tuhan akan mengaruniakan apa yang perlu mereka katakan untuk menghadapi situasi yang berat dan sulit tersebut. Yesus berkata lebih jauh, karena bukan kamu yang berkata-kata, bukan kamu sebagai murid, sebagai utusan Yesus yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Roh Allah, Roh Bapa di sorga. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Jadi Roh Allah, Roh Bapa di surga, itulah yang akan berkata-kata, berbicara, atau bersuara lewat hidup daripada murid-murid Tuhan tersebut. Jadi kita melihat di sini bahwa
Tuhan memberi firman-Nya, dan firman-Nya itu memberi petunjuk, dan firman itu memberi jawaban, dan firman itulah yang memberi jalan keluar. Bahwa ada Allah Bapa di surga oleh Roh-Nya yang akan memberi kekuatan, yang akan memberi kemampuan, yang akan memberi kesanggupan, sehingga murid-murid dapat memberi kesaksian, memberi jawaban terhadap situasi yang mengganggu akan kehidupan mereka. Terpuji Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa dalam segala situasi hidup yang kita hadapi, maka ada Bapa di sorga. Ada Roh dari Bapa di sorga. Dialah yang akan memberi kekuatan, memberi kemampuan, memberi kesanggupan, sehingga kita memiliki kecerdasan, kita memiliki ketulusan, kita memiliki kewaspadaan, sehingga kita akan keluar dari situasi yang berat tersebut bukan oleh kuat dan gagah kita, tetapi semata-mata oleh anugerah, oleh kebaikan Allah di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan. Selanjutnya, orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena nama-Ku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Situasi yang berat dan sulit juga ternyata melanda kehidupan keluarga. Melanda juga akan kehidupan masyarakat yang luas. Sehingga murid-murid yang hidup mengikut Yesus, yang sedang belajar kepada Yesus, yang sedang menjalani hidup iman, belajar hidup iman, belajar menurut kepada Yesus, belajar untuk hidup cerdik, hidup pandai, belajar untuk hidup tulus, hidup benar, belajar untuk hidup waspada, berhati-hati. Ternyata juga mengalami berbagai tekanan dalam kehidupan, konteks dekat dalam hidup keluarga. Konteks yang lebih luas dalam kehidupan masyarakat. Sehingga bisa ada penganiayaan, bisa ada kebencian, bisa ada tekanan, dan lain sebagainya yang memberatkan mereka sebagai umat yang beriman. Tapi Yesus berkata, orang yang bertahan, orang yang setia, sampai pada kesudahannya akan selamat. Situasi apapun yang terjadi, maka kepada murid-murid Yesus berkata, supaya mereka bertahan, supaya mereka setia, sampai pada akhirnya mereka selamat. Artinya, Tuhan memberi jalan keluar, Tuhan memberi jalan kelepasan. Haleluya. Akhirnya Yesus menyimpulkan
bahwa kehidupan murid-murid yang ditempatkan sebagai utusan Tuhan untuk menyatakan iman, menyatakan firman kepada umat manusia, pada ujungnya Yesus berkata, mereka itulah adalah pribadi-pribadi yang mengakui Yesus Tuhan di hadapan manusia. Artinya, hidup mereka tidak sembunyikan. Kehidupan iman mereka tidak tutupi. Tapi kehidupan iman mereka nyatakan bahwa mereka beriman kepada Tuhan. Mereka beriman kepada Yesus. Mereka percaya kepada Yesus. Mereka mengakui Yesus. Mereka menerima firman-Nya. Mereka mengikuti firman-Nya. Sehingga kehidupan mereka nyata. Bahwa mereka orang yang mengenal Yesus. Kehidupan mereka nyata bahwa mereka adalah orang yang percaya Yesus. Orang yang mengikuti firman Yesus. Maka Yesus berkata, yang mengakui Yesus di hadapan manusia, Yesus akan mengakuinya di hadapan Bapa di sorga. Itu berarti mereka mendapat tempat bersama Yesus di dalam sorga. Tapi bagi mereka yang tidak mau mengakui, tidak mau percaya, tidak mau mengikut Yesus, maka Yesus juga akan tidak mengakui mereka. Yesus juga akan menyangkal, menolak mereka. Sebab itu, Bapak Ibu Saudara, melalui pembelajaran ini, maka Tuhan mau supaya hidup kita sebagai utusan daripada Yesus Kristus. Yaitu utusan sebagai orang percaya, utusan sebagai pengikut Yesus. Maka firman-Nya Yesus menyatakan bahwa pengakuan kita, pemahaman kita, iman kita berharga di hadapan Tuhan. Dan Tuhan Yesus sendiri yang akan menyatakan pembelaannya, pengakuannya di hadapan Bapa yang ada di dalam sorga. Dan itu berarti sorga tersedia bagi mereka. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, sekali kita mengenal Yesus, kita terus mau mengenal Dia. Sekali kita percaya kepadanya, kita mau tetap percaya. Sekali kita mau ikut firman-Nya, kita mau tetap ikut firman-Nya. Sampai selama-lamanya. Berbagai situasi hidup akan terjadi dan akan kita hadapi. Dan kita percaya melalui pembelajaran firman ini. Maka Tuhan, Bapa di sorga oleh roh-Nya akan memampukan kita. Dan membawa kita mampu untuk menghadapi segala situasi hidup kita. Sehingga kita dapat melewati segala situasi hidup ini. Dan kita berkata bahwa ada Tuhan bersama kita dalam hidup yang kita jalani dari hari datang kepada sehari. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kita berdoa. Maha besar Tuhan, Allah Bapa di dalam sorga. Melalui pembelajaran firman-Mu, kami sungguh mengamenkan. Engkau Yesus Tuhan. Engkau sangat peduli dengan kami. Engkau tahu situasi sebagai orang percaya di dalam dunia ini. Berbagai tantangan, pergumulan, permasalahan hidup. Tapi Engkau nyatakan akan petunjuk firman-Mu. Bahwa ada Engkau Yesus Tuhan yang memberi petunjuk bagi kami. Yang memberi pembelajaran bagi kami. Yang memberi pelatihan bagi kami. Supaya
kami menjadi umat yang senantiasa mau belajar kepadamu dan mau mengikuti akan firman-Mu. Dan di sanalah Tuhan Engkau berkarya dan Engkau memberikan kami kemampuan untuk menghadapi segala pergumulan hidup. Engkau memberi kami kecerdasan, Engkau memberi kami hikmat, Engkau memberi kami kemampuan, Engkau memberi kami hati yang baik, Engkau memberi ketulusan hati itu, Engkau memberi kami kemampuan. Untuk apa? Berhati-hati dalam hidup ini. Untuk waspada dalam hidup ini. Supaya kami, Tuhan, tetap mengalami pemeliharaan yang daripadamu. Sebab itu, tolonglah kami, umat yang percaya kepadamu. Kami percaya, umat yang mendengarkan firman-Mu. Umat yang mau memberi diri ikut firman-Mu. Maka Tuhan, Engkau hadir dan menolong memampukan kami untuk menjalani hidup dengan baik, dengan benar. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Meteraikan oleh Roh-Mu yang kudus akan firman kebenaran-Mu dalam tiap pribadi kami. Jadikan firman kebenaran berguna bagi kami, juga firman kebenaran berguna bagi orang lain yang ada di sekitar kami. Sehingga pengenalan, kepercayaan kepadamu Yesus Tuhan, sungguh-sungguh suatu kepercayaan yang memberi arti besar bagi kami. Untuk sekali percaya, tetap percaya kepadamu Yesus. Sekali mengikut Engkau, tetap mengikut Engkau Yesus. Sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa, untuk negara, untuk pemerintah Republik Indonesia. Mohonlah hikmat-Mu Tuhan, kemampuan bagi pemerintah, presiden, wakil presiden yang memimpin negara, sampai seluruh aparatur negara, seluruh komponen bangsa, seluruh rakyat Indonesia. Untuk kami bersatu, ya, memperjuangkan bersama-sama untuk dapat menghadapi situasi yang berat ini, yaitu adanya pandemik virus corona. Tolonglah Tuhan pemerintah kami dan seluruh komponen bangsa, sehingga kami dapat melewati situasi dan sulit ini, dan akhirnya virus corona terhenti, masyarakat menjadi tenang, damai, dan menjalankan fungsi kembali sebagaimana mestinya dalam hidup bermasyarakat dan berbangsa. Terima kasih banyak Bapa Sorga. Banyak hal yang kami mau doakan, tapi begitu terbatas kata-kata kami. Tapi sekali lagi kami hadapkan pemerintah dan seluruh komponen bangsa serta seluruh masyarakat. Karuniakanlah kemampuan yang baik bagi kami semua, sehingga kami dapat ya Tuhan melewati situasi yang sulit ini. Terima kasih Bapa Sorga. Kami percaya anugerah-Mu, kebaikan-Mu, dan pertolongan-Mu, ya, bagi kami umat-Mu, dan juga bagi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, kami bersyukur, kami memuji Engkau, Yesus Tuhan, kekal selama-lamanya. Kami berdoa, dan kami percaya bahwa lebih dari yang kami doakan, Tuhan Yesus mengadakan apa yang perlu dan yang baik buat kami, umat percaya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah ya penyampaian pemberitaan firman. Kita akan lanjutkan dalam kesempatan berikut sebagaimana kasih karunia dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan, Immanuel. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.